Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa ada yang tidak masuk? Ibu harap kalian masuk semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Minggu ini kita bertemu lagi di mata pelajaran biologi. Sudah Ibu ingatkan ya untuk minggu lalu bahwa minggu ini atau hari ini kita akan mereview atau mengulas kembali materi kita pada minggu-minggu lalu. Mulai dari pembahasan bab pertama dari perubahan lingkungan sampai nanti pada pembahasan pelestarian lingkungan. Seperti itu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir siswa di link yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran mereview ya di pagi hari ini. Siapkan semua yang perlu disiapkan seperti buku, ballpoint, dan lain-lain. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama yakni perubahan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Jika pada komponen biotik dan abiotik ini tidak seimbang, maka akan terjadi perubahan lingkungan. Dan keseimbangan lingkungan dapat menjadi rusak. Perubahan lingkungan juga dapat terjadi akibat pencemaran lingkungan. Ada yang masih ingat tentang pencemaran lingkungan? Ya, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat pencemar atau polutan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Polutan ini mempunyai syarat-syarat ya, yakni jumlahnya melebihi batas normal. Yang kedua, berada pada tempat dan waktu yang tidak semestinya. Yang ketiga, merusak lingkungan. Dan yang keempat, mengganggu kesehatan dan menyebabkan penyakit. Lalu, selanjutnya adalah pencemaran menurut bahan pencemar atau polutan. Dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama apa? Yang pertama, pencemaran kimiawi. Contohnya seperti pestisida, minyak, deterjen, dan lain-lain. Yang kedua, pencemaran fisik. Contohnya apa saja? Kaleng, botol plastik, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pencemaran biologis. Contohnya bakteri dan virus. Kita lanjutkan ke pencemaran menurut tempat terjadinya. Pencemaran menurut tempat terjadinya kemarin dibagi menjadi berapa anak-anak? Menjadi 4-5 ya. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran tanah. Yang ketiga, pencemaran udara. Yang keempat, pencemaran suara. Dan yang kelima adalah pencemaran bahan radioaktif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pencemaran air. Seperti namanya, berarti pencemaran ini terjadi di tempat yang mengandung air ya. Misalnya sungai, apalagi laut,
danau, dan sebagainya. Sumber-sumbernya dari apa saja? Banyak sekali anak-anak. Bisa dari limbah rumah tangga, juga bisa jadi dari limbah industri dan limbah pertanian. Salah satu contoh dari limbah pertanian adalah penggunaan pupuk pestisida, herbisida yang berlebihan. Ini akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Nah, kemarin eutrofikasi itu apa? Ya, eutrofikasi adalah penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga dan menyebabkan terjadinya blooming alga. Yang kedua yakni pencemaran tanah. Pencemaran tanah berarti tempat terjadinya di tanah. Nah, sumber-sumber pencemaran tanah bisa dari limbah domestik, ya. Limbah domestik ini berupa sampah anorganik atau non biodegradable atau sulit diuraikan secara alami, seperti plastik, kaleng, dan lain-lain. Dan juga bisa dapat terjadi dari penumpukan sampah organik atau biodegradable, seperti sampah buah-buahan, sampah sayur-sayuran, dan lain-lain. Lalu juga dari sampah rumah tangga, ya, sampah deterjen dan sabun itu sangat bahaya sekali. Dan juga dari pertanian, zat buangan dari pertanian ini yang menyerap ke tanah dapat menyebabkan terganggunya kehidupan organisme yang hidup di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini masuknya unsur-unsur yang berbahaya ke atmosfer atau ke udara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sumber-sumbernya dari mana saja? Banyak sekali, ya. Bisa dari kendaraan bermotor, kegiatan rumah tangga, dan industri juga disebabkan oleh polutan berupa gas. Gas-gas ini seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, freon atau CFC, dan banyak lagi. Dampak yang terjadi jika gas-gas ini berlebihan di udara, contohnya untuk karbon dioksida atau CO2, jika berlebihan di atmosfer akan menyebabkan pemanasan global yang diakibatkan dari efek rumah kaca. Lalu contoh lain dampak yang diakibatkan dari adanya gas, ya, gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida yang berada di atmosfer dan berikatan dengan senyawa-senyawa lain di atmosfer seperti air akan mengakibatkan hujan asam yang sangat berbahaya sekali untuk kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, yang selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini disebabkan oleh adanya suara bising yang terus-menerus berbunyi atau tidak henti-henti, ya. Nah, efeknya itu bisa mengakibatkan apa saja, anak-anak? Perubahan tekanan darah, perubahan denyut nadi, kontraksi perut, gangguan jantung, dan lain-lain. Dan yang terakhir yakni pencemaran bahan radioaktif. Pencemaran radioaktif ini disebabkan dari bom nuklir serta reaktor-reaktornya. Nah, pengaruhnya paparan radioaktif ini terhadap gen adalah menimbulkan mutasi gen. Nah, bila mutasi terjadi pada sel tubuh atau sel somatis, maka akan mengakibatkan kanker atau tumor.
Sudah selesai untuk review kelima pencemaran. Selanjutnya kita akan membahas bersama-sama tentang pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan ini bisa dilakukan dengan yang pertama, yakni perlindungan dan pengawetan alam. Perlindungan dan pengawetan alam ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu Swaka Marga Satwa untuk perlindungan fauna dan cagar alam untuk perlindungan flora. Contoh untuk Swaka Marga Satwa adalah Taman Nasional Pulau Komodo, Taman Nasional Tanjung Puting, dan lain-lain. Dan contoh untuk cagar alam atau perlindungan terhadap flora yang khas, contohnya Kawah Ijen, cagar alam Karangbolon, dan lain-lain. Yang kedua, pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan adalah dengan konservasi tanah dan air. Ya, dengan melakukan reboisasi, membuat terasering, resapan air, seperti itu. Dan yang ketiga, pelestarian lingkungan dengan cara menyelesaikan krisis lingkungan. Dengan cara melakukan penanaman pohon, lalu menggunakan produk daur ulang, ya, produk-produk yang bisa dipakai berulang kali untuk mengurangi sampah. Lalu melarang atau tidak menggunakan CFC yang dapat merusak lapisan ozon. Pelestarian lingkungan selanjutnya adalah dengan konservasi pantai dan laut. Contohnya seperti apa? Dapat dilakukan dengan menanam tanaman bakau di pinggir laut, ya, untuk mencegah abrasi pantai, dan melarang pemakaian pukat harimau, bahan peledak, dan lain-lain untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga adalah melarang eksploitasi terhadap sumber daya laut secara besar-besaran, terutama pada terumbu karang. Pelestarian lingkungan yang selanjutnya adalah dengan membuat undang-undang lingkungan hidup. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup yang memuat 6 pokok pikiran tersebut, ya. 6 pokok pikiran, kalian bisa baca di buku. Dan selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang adaptasi dan mitigasi. Adaptasi ini merupakan proses penyesuaian apapun yang terjadi secara alamiah di dalam ekosistem. Dan untuk mitigasi ini adalah proses pengurangan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena penyebab utama dari perubahan iklim adalah penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Maka negara-negara yang sudah maju, ya, itu diharuskan untuk mengurangi 80% emisi mereka di masa depan. Nah, bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan yang dikembangkan di tingkat lokal yakni mencangkup apa saja? Ada 9, ya. Pengendalian banjir, peningkatan ketahanan pangan, penanganan kenaikan muka air laut, pengendalian penyakit terkait iklim, dan sebagainya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa keberadaan kelompok masyarakat atau tokoh lokal yang berperan sebagai penggerak pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu merupakan faktor penting, ya. Jika semuanya itu dibuat tapi tidak ada yang melaksanakan, kita tidak ada yang bergerak, maka tidak akan bisa. Jadi marilah dimulai dari hari ini kita lebih
menghormati lingkungan, lebih menghargai lingkungan dengan cara apa? Dengan cara menjaganya dari hal-hal kecil, semisal membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sabun, deterjen dan lain-lain. Nah, juga mengingatkan sesama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, itu tadi review kita pada materi-materi minggu-minggu sebelumnya. Hari ini tidak ada tugas, namun minggu depan kita akan bertemu lagi di mata pelajaran biologi bab perubahan lingkungan tentang limbah dan daur ulang. Dipelajari, minggu depan kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, karena sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.